Judul, Gunung Pembawa Petaka di pelosok Sulawesi, jauh dari jalur pendakian populer, berdiri sebuah gunung yang namanya jarang disebut. Orang desa hanya memanggilnya Gunung Pembawa Petaka, bukan karena jalurnya sulit, tapi karena setiap pendakian yang dilakukan tanpa izin adat selalu berakhir dengan hilangnya nyawa. Tetua desa sering mengulang cerita yang sama. Ratusan tahun lalu seorang pemburu mendaki gunung itu untuk mencari rusa. Ia mengabaikan pantangan adat, naik tanpa izin. Di puncak ia menemukan batu besar berbentuk kepala manusia. Merasa aneh, ia mencoba memecahkannya untuk dibawa pulang. Tak lama setelah itu petir menyambar, dan jasadnya ditemukan membatu di tempat yang sama. Sejak itu batu tersebut dipercaya sebagai penjaga gunung, dan setiap pendaki yang melanggar pantangan akan diambil olehnya. Arif, pemuda yang gemar mendaki, tidak percaya takhayul itu. Bersama 3 temannya, Reno, Dika, dan Andi, ia memutuskan untuk menantang legenda tersebut. Mereka sengaja tidak meminta izin ke tetua desa, meskipun warga sudah memperingatkan. Awal pendakian terasa biasa. Jalur di kaki gunung dipenuhi hutan rimbun, udara segar, dan suara burung. Namun setelah melewati pos terakhir, kabut tipis mulai muncul. Aneh, kabut itu terasa semakin tebal setiap langkah mereka naik. Menjelang sore mereka tiba di area yang disebut warga sebagai jalur sunyi. Benar saja suara burung dan serangga menghilang. Yang terdengar hanyalah derap langkah mereka. Dan kadang seperti ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Malam pertama mereka mendirikan tenda di sebuah dataran kecil. Saat makan malam, Arif melihat di kejauhan di balik kabut, sesosok tinggi berdiri diam. Tingginya hampir 2 kali manusia, tubuhnya kurus dan matanya memantulkan cahaya merah. Namun saat ia menunjukkannya ke teman-temannya, sosok itu sudah hilang. Malam itu mereka tidak bisa tidur nyenyak. Langkah kaki terdengar mengitari tenda berkali-kali. Ketika Reno memberanikan diri membuka resleting tenda, senter hanya menyorot tanah kosong, tak ada bekas kaki sama sekali. Pagi harinya kabut semakin tebal. Saat mereka bangun, Dika menghilang. Yang tertinggal hanyalah jejak kaki telanjang di tanah basah mengarah ke tepi jurang. Tak ada tanda-tanda dia jatuh, seolah jejak itu berhenti begitu saja di udara. Arif dan 2 temannya panik. Mereka memutuskan turun gunung. Namun anehnya, setiap kali mengikuti jalur turun, mereka justru kembali ke tempat yang sama. Area datar di dekat puncak. Hingga akhirnya mereka benar-benar tiba di puncak, di hadapan batu besar berbentuk kepala manusia seperti yang ada di legenda. Batu itu tampak basah oleh cairan merah pekat, dan di sisinya terukir 2 nama, Dika dan Reno. Belum sempat mereka bereaksi, Reno berteriak. Tangannya terulur menunjuk ke batu. Perlahan wajahnya memucat, tubuhnya kaku dan ia jatuh tanpa napas. Arif hanya berdiri membeku, Andi sudah berlari histeris turun gunung. Tapi langkahnya cepat menghilang dalam kabut. Kini, hanya Arif yang tersisa di hadapan batu itu. Ia menatap permukaannya sekali lagi dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Nama Andi telah muncul di batu itu. Dan di bawahnya perlahan-lahan ukiran huruf-huruf membentuk namanya sendiri.